Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan dan bertanya jawab mengenai sejarah Islam di Arab dan masuknya Islam di Indonesia. Bersama saya Hatika Rahmatillah dan saya Bella Yuandara. Oke, sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, tahun yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi sampai dengan sekarang. Saya akan bertanya kepada Bella, kapan sih pertama kali agama Islam dilahirkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Nah, agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat saat berdagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hiro. Hingga pada akhirnya pada 17 Ramadan 11 sebelum Hijriah atau 16 Agustus 611, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam? Oke, baik. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Maka sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya, beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut pada orang terdekatnya secara tertutup. Secara perlahan, dakwaan beliau mulai disampaikan secara terbuka dan dari dakwaan tersebut ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya. Tantangan hebat tersebut datang dari kaumnya sendiri yaitu suku Quraisy. Pertentangan tersebut berujung kepada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau. Maka Nabi Muhammad SAW pun hijrah keluar Mekah menuju ke kota Yastrib yang kemudian diubah menjadi Madinah. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima, di mana banyak penduduk Yastrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad? Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan iman kepada sahabatnya. Nabi Muhammad memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia, di mana hakikatnya penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dakwah secara bertahap. Dalam berdakwah, beliau menggunakan tahapan dan strategi yang jelas, di mana beliau memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebarkan ke lingkungan terdekat, dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Ketiga, memanfaatkan potensi yang ada. Nabi Muhammad menggunakan potensi manusia yang ada dalam dakwahnya secara efektif. Salah satunya dengan cara menikahi Khadijah dan mengajak pamannya yang memiliki kekayaan berlimpah untuk memberikan dana untuk dakwahnya. Oke, gantian kali ya. Saya yang bertanya sekarang. Boleh ya, Tik? Boleh. Oke. Bagaimana sih Islam bisa masuk ke seluruh dunia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, beliau digantikan bukan dengan Nabi melainkan dengan khalifah. Ada 4 khalifah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan Khalifaur Rasyidin. Khalifah ini adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat memiliki tugas penting, yakni untuk memastikan bahwa umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang telah diajarkan sebelumnya.
Hasilnya, agama Islam telah berkembang secara luas ke seluruh dunia, seperti sejarah Kerajaan Campa. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan kekaisaran Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Peningkatan kekuatan dinasti tersebut sejalan dengan menguatkan pengaruh agama Islam ke Eropa dan Afrika, seperti sejarah berdirinya Al-Azhar. Oke, coba dong jelaskan sejarah Islam saat masuk ke Indonesia. Baik, saya akan menjawabnya. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang Muslim yang saat itu berlayar ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Hal ini dikarenakan pada saat itu pengaruh Hindu-Buddha tersebut jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya hingga adanya sejarah Kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya kerajaan Hindu-Buddha sempat mengalami penurunan dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara kita. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik dan khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian hingga adanya sejarah berdirinya HMI dan sejarah Bank Islam di Indonesia. Peninggalan Nabi Muhammad SAW yang berupa ajaran agama Islam teruslah berkembang hingga sekarang dengan pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Hal ini terus berjalan dan kerja keras Nabi Muhammad SAW terus dihidangkan dengan baik dan jasa beliau akan diingat sepanjang masa. Oke. Sekarang aku pengen tahu dong teori apa aja sih yang menjelaskan tentang Islam? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Islam, yaitu teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Kungrunje, J. Bijnapel, W. V. Sudheim, J. P. Makwete, hingga Sucipto Wirjosoputro. Ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalani kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Soleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Corak batu nisan Sultan Malik As-Soleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dengan antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Kedua, teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leur, Othony, H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah nasah kuno dan Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisa kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagai dari perdagangan Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di beberapa wilayah di Nusantara.
Teori ketiga, teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jarningrat. Abdurrahman Misnu dalam Reaction Towards Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jajidiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang berupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi sejarah Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat merujuk pada negara ini, Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Oke, baik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih kembali juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.